Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Montessori di rumah. Namaku Farah dan aku adalah seorang ibu dari balita berusia 24 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang pentingnya memperkenalkan perbedaan kepada anak. Nah, kenapa sih aku bercerita tentang ini? Karena akhir-akhir ini kita tuh banyak sekali melihat ras-ras tertentu, agama-agama tertentu yang merasa lebih superior, lebih baik dibandingkan orang-orang yang lain. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran akan sebenarnya Indonesia nih punya moto nasional yang hebat sekali loh, Masya Allah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang mana akhir-akhir ini tuh menurut aku sendiri itu merasa itu cuma moto doang yang tidak penerapannya di kehidupan sehari-hari itu sungguh sangat minim sekali gitu. Dan juga yang ketiga tentu saja karena Maria Montessori sendiri adalah salah satu seorang yang sangat menggiatkan tentang peace, kedamaian di seluruh dunia kayak gitu. Nah, karena itu aku akan membahas ini. Pertama nih, jadi kalau misalkan kita sebel dengan melihat tentang orang-orang yang makin egois, orang-orang yang merasa agamanya, merasa rasnya, merasa kelompoknya lebih superior dibanding orang lain, kita mungkin sebel gitu ya. Tetapi apakah teman-teman juga sama seperti aku menyadari bahwa sebenarnya rasa kemanusiaan, rasa saling menghargai antar manusia itu bisa loh dibentuk sejak kecil. Justru yang paling menentukan itu adalah masa-masa ketika anak kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki tujuan besar untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, maka mulailah dari rumah, mulailah dari mendidik anak kita sendiri kayak gitu. Sama seperti katanya Dr. Montessori bahwa a child is a hope and a promise for mankind, dimana anak itu adalah sebuah harapan dan sebuah janji akan terbentuknya suatu umat manusia yang lebih damai, lebih baik dari sebelumnya. Nah, kapan sih sebenarnya kita tuh sebaiknya memperkenalkan tentang perbedaan? Oh iya, dalam hal ini perbedaan itu perbedaan apa? Oh, banyak sekali, misalkan perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan ras, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan seperti orang disabilitas, ada yang menggunakan tongkat untuk berjalan, ada yang menggunakan kursi roda, ada yang tidak bisa melihat, dan sebagainya. Itu semua adalah perbedaan. Nah, sebenarnya kapan sih kita sebaiknya mengajarkan perbedaan? Sedari dini sekali. Karena apakah teman-teman tahu, sejak anak berusia 6 bulan, anak itu, otak bayi itu sudah mulai mengenal perbedaan berbasis ras. Jadi misal dia melihat, kan dia sudah mulai kenal dengan wajah ibunya, wajah ayahnya, terus kemudian ketika ada orang-orang di dekatnya kemudian kok tampak berbeda, dia tuh sudah mulai mengenal hal itu gitu. Kemudian ketika usia toddler, yaitu sekitar usia 2-4 tahun, anak ini sudah mulai menanamkan perbedaan itu di dalam dirinya sendiri, terlebih ketika orang tuanya benar-benar menonjolkan tentang perbedaan itu. Misalkan orang tuanya sudah koar-koar dari awal bahwa agama lain lebih buruk, atau bahwa orang suku lain lebih buruk dan sebagainya, tuh anak tuh akan sudah tertanam di dalam dirinya. Bahkan anak seusia toddler pun dia tuh sudah mulai bisa memilih teman bermain yang sama dengan dirinya kayak gitu. Nah, kemudian di usia 12 tahun perbedaan ini sudah mulai keset di dalam dirinya itu, di dalam kepercayaannya itu, udah mulai kebentuk doktrinasinya tersebut. Setelah 1 dekade nih kita kasih terus tentang hal itu kayak gitu. Nah, makanya penting sekali untuk mengajarkan sedari awal sekali gitu. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, sama juga seperti aku ketika itu berdiskusi dengan suamiku, kenapa kita sebaiknya membicarakan ini, kenapa bukan kita diem aja? Maksudnya kayak oke, aku tidak menyukai agama lain, aku tidak menyukai suku lain, tetapi aku juga nggak usah ngomongin mereka di rumah kayak gitu.
Nah, menurut kami itu juga kurang bagus karena, tapi ini pendapat beda-beda ya, tapi menurut kami ini kurang bagus karena ketika kita diam saja terhadap itu, kemudian anak tidak mendapatkan insight tentang itu dari rumahnya, maka dia akan mendapatkan insight tentang itu dari lingkungan di luar rumah. Jadi misalkan lingkungan sekolah, anggaplah misalkan nih anak sudah SD, kemudian ternyata gengnya dia ini suka membuli orang-orang yang menggunakan kursi roda, misalkan ada temannya yang pakai kursi roda kayak gitu. Nah, kemudian karena di rumah kita tidak pernah menanamkan tentang bahwa orang kursi roda itu juga harus dihormati, bahwa mereka tuh sama aja dengan kita, bahwa masih ada yang jauh lebih baik kita nilai daripada hanya fisiknya saja dan sebagainya. Itu dia karena tidak diberi pelajaran itu di rumah, maka dia akan mendapat pelajaran itu dari teman-teman peer-nya itu, peer grupnya dia itu, dimana orang dengan kursi roda ini berbeda sekali, orang dengan kursi roda ini harus kita musuhi, harus kita bully dan sebagainya. Dan tentu saja kita sebagai orang tua yang memiliki keinginan untuk membentuk generasi yang lebih baik tidak mau itu terjadi kan. Karena itu kita sebaiknya mengenalkan dan mengajarkan tentang perbedaan ini sejak kecil. Nah, aku punya beberapa cara yang mudah. Cara yang pertama adalah kita harus bisa membuat lingkungan di mana anak merasa nyaman dan aman untuk bertanya apapun. Jadi ketika bertanya apapun kepada kita orang tuanya. Jadi ketika misalkan dia melihat orang yang berbeda, dia tuh akan bisa bertanya kepada kita secara terbuka. Nah, caranya gimana nih kita untuk membentuk lingkungan seperti ini? Yaitu dengan tidak let down, dengan tidak membiarkan anak kecewa dengan pertanyaannya. Misalkan anak tuh akan banyak sekali bertanya tentang apapun, bahkan sedari kecil. Bahkan anakku 2 tahun juga sering bertanya macam-macam, sekalipun pertanyaannya masih berupa apa sih, ini apa sih, itu apa sih. Nah, itu juga contoh kecil di mana kita menjawab sebisanya. Ketika anak bertanya, jawablah. Kalau misal nggak tahu, bilanglah nggak tahu, nanti kita cari bersama-sama, atau hal serupa seperti itu. Tetapi jangan sampai kita justru menutup semangat anak untuk bertanya dengan, "Shh, kamu nih masih kecil, banyak tanya banget sih, udah diem," atau apa segala macam hal seperti itu. Itu justru kita akan membentuk lingkungan yang tertutup, sehingga anak jadi malah nggak berani untuk bertanya, nggak berani untuk mengungkapkan pendapat, sehingga segala perbedaan itu akan tersimpan saja dan dia justru akan menyerap perbedaan tersebut dari lingkungan di luar rumahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, berikan paparan tentang keberagaman. Misalkan dari buku, bacakan buku-buku tentang orang dari suku yang berbeda, misalkan orang dengan bahasa yang berbeda, apalagi di Indonesia nih, bahasanya kan Masya Allah banyak sekali. Kita ajarkan aja bahwa orang dari daerah lain mungkin saja memiliki bahasa yang lain yang kita nggak paham, seperti itu. Kemudian buku dengan orang-orang disabilitas dan sebagainya. Menanamkan hal-hal seperti ini dari buku, misalkan yang paling subtle dari buku atau dari tontonan-tontonan, itu secara tidak langsung akan memberikan insight kepada anak. Anak jadi lebih thoughtful terhadap perbedaan, bahwa perbedaan ini nggak apa-apa dan biasa aja, orang memang berbeda-beda kayak gitu. Bukanlah sesuatu yang harus kita gembar-gemborkan, harus kita musuhi. Ya ini baik-baik aja, berbeda toh nggak apa-apa gitu. Kemudian dan juga lingkungan yang berbeda bisa juga dari teman bermainnya, misalkan ikut playdate dengan orang-orang dari suku yang lain, dari agama yang berbeda. Misalkan aku pakai hijab, kemudian kita playdate dengan orang-orang yang nggak pakai hijab dan segala macam perbedaan-perbedaan itu. Kemudian selanjutnya yang keberapa ya? Ketiga ya. Ajarkan, kalau misalkan kita bisa ajarkan anak terhadap bahasa lain. Jadi itu menyadarkan juga bahwa di dunia ini nggak cuman kita doang, ada orang-orang dengan bahasa yang lain seperti yang aku sebutkan tadi. Misalkan anak diajarkan bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya, atau dengan bahasa Inggris atau segala macam. Dan kemudian yang terakhir bisa juga dengan memasak masakan yang misalkan berasal dari kultur lain, berasal dari daerah lain, atau kita main ke restoran di mana itu adalah restoran makanan
khas dari daerah tertentu seperti itu. Itu juga menambah pengetahuan anak terhadap keberagaman di dunia ini. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Maaf mungkin agak panjang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn on notification untuk tahu video-video Montessori di rumah selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.